وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim imamina wa qaidina wa qurrati a'yunina wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wat-tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, mari kita syukuri segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah duha pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersilaturahim, untuk bersilatul ilmi, selalu menyambung rasa kasih sayang di antara kita, juga menyambung hubungan-hubungan keilmuan dan dakwah di antara kita semua. Mudah-mudahan semuanya memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudara sekalian yang saya muliakan, pada kuliah duha terdahulu saya sudah menyampaikan tentang sumber utama dari pandangan hidup seorang muslim, yaitu adalah Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dinyatakan oleh Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diajarkan dan dibawa oleh Rasul SAW wajib hukumnya kita ambil, dan apa-apa yang beliau larang wajib hukumnya kita tinggalkan. Demikian pula hadis Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua warisan yang sangat berharga bagi kalian, dan kalian tidak akan tersesat, menyimpang dari kebenaran selama kalian berpegang teguh kepada kedua warisan tersebut, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah, sunnah beliau al-mutahharah yang suci. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, pada beberapa kuliah ke depan saya akan menyampaikan beberapa sumber lain yang barangkali dapat kita katakan sebagai sumber yang sekunder. Mengapa demikian? Kalau pada kuliah terdahulu kita membicarakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, tentu adalah keduanya wahyu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga keaslian, otentisitas wahyu itu. Bahkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, diberikan garansi oleh Allah dalam ayat ini. Tidak ada yang beliau ucapkan
berdasarkan pada hawa nafsu. Bahkan semua yang beliau ucapkan, yang beliau tuturkan, yang beliau katakan kepada umatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua sumber tersebut autentik dari Allah, final, dan kita tidak perlu meragukan. Berbeda dengan sumber yang sekunder. Meskipun beberapa persoalan pada kuliah yang akan datang kita sampaikan bersumber tentu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tetapi di sini terdapat intervensi daripada akal pikiran manusia. Meskipun tentu apa yang menjadi pemikiran manusia di dalam sumber sekunder ini tidak pernah dapat dipisahkan dari sumber yang primer. Nah, karena itulah kemudian saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, adanya dua jenis sumber di dalam pandangan hidup seorang muslim itu semakin memberikan dia prinsip-prinsip hidup dan nilai-nilai kehidupan yang sangat kokoh asasnya. Dia tidak mudah terombang-ambing dalam dinamika dan dialektika kehidupan yang semakin paradoks, yang semakin menselisihi daripada apa yang ada di dalam nurani kita. Banyak juga ahli yang menyatakan kita hidup di dunia simulakra, dunia yang serba simulasi, dunia yang serba jadi-jadian. Sulit bagi kita untuk membedakan mana yang sungguh-sungguh sebagai sebuah peristiwa, mana peristiwa yang buatan, mana yang benar, mana yang tidak. Sampai pada al-haq dan batil pun demikian. Nah, poin pertama dari sumber sekunder bagi pandangan hidup seorang muslim adalah apa yang sering kita kenal dengan ijtihad. Ijtihad di dalam makna yang sederhana adalah bagaimana seorang alim, bagaimana orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan yang mendalam oleh Allah Subhanahu wa taala mendedikasikan semua potensinya semaksimal mungkin untuk kemudian dapat memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih atau di dalam hadis-hadis beliau yang makbul. Inilah penjelasan yang sangat sederhana dari apa yang kita maksudkan dengan ijtihad di dalam persoalan ini. Tapi tentu berbeda jika misalnya kita mengkaji ijtihad secara lebih luas di dalam persoalan fikih dan usul fikih misalnya. Kuliah pagi ini tidak sampai ke situ. Kita hanya menyederhanakan saja bahwa bagaimana seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, apakah ilmu itu spesifik berkaitan dengan keilmuan wahyu, ataukah ilmu pengetahuan itu terkait dengan sains misalnya yang dibutuhkan oleh manusia di zaman modern. Bagaimana mereka kemudian mendaya gunakan karunia dan potensi ini untuk dapat memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran atau ayat-ayat semesta, dan bagaimana pula mereka dapat memahami
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis atau sunnah beliau. Di dalam persoalan ini, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, tentu ijtihad itu meskipun kita yakini sampai saat ini masih terbuka lebar, namun ijtihad bukanlah menjadi otoritas semua orang. Tidak bisa semua orang kemudian mengaku sebagai mujtahid, tidak mungkin. Maka dari sinilah kemudian kita mendapatkan beberapa rambu-rambu dari para ulama kita. Misalnya mereka mengatakan bahwa seorang mujtahid itu atau seseorang yang ingin melakukan suatu ijtihad, setidaknya dia harus memiliki dua kompetensi yang utama. Pertama ini adalah kompetensi yang bersifat metodologis. Dan yang kedua adalah kompetensi yang bersifat substantif. Kompetensi yang bersifat metodologis, misalnya, saudara sekalian yang saya muliakan, seseorang yang melakukan ijtihad itu harus memahami dan mengetahui betul tentang ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW, terutama pada apa yang harus dia istimbat, ya. Apa yang harus menjadi persoalan yang sedang dia perbincangkan di situ. Ya. Tidak boleh misalnya kita mengambil ayat sepotong-potong. Kita melakukan parsialisasi ayat-ayat itu, atau ayat-ayat itu kita ambil secara fragmentatif. Ayat-ayat itu dipilih sesuai dengan orientasi dan kepentingannya secara pribadi atau kelompok. Itu tidak boleh. Kalau ini yang dilakukan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan ketimpangan di dalam menerapkan wahyu, baik itu Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Saya misalnya mengambil suatu contoh di dalam surat At-Taubah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ya. Ini ayat ini terkait dengan jika bulan-bulan suci telah berlalu, lalu Al-Quran menyatakan, ya, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian dapatkan mereka, ya, tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka. Wah. Ayat seperti ini tidak bisa kemudian secara serampangan dia terapkan. Harus dia kumpulkan ayat-ayat yang lain. Ya. Karena ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ada yang memang yang penerapannya sesuai dengan konteks waktu dan masa. Dalam suasana kehidupan yang normal, tidak ada perseteruan ataupun kontak militer, maka ayat ini tidak bisa diterapkan secara serampangan. Mengapa demikian? Karena di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 misalnya, Allah mengajarkan kita, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian untuk, ya, berbuat baik, ya, terhadap orang-orang yang tidak pernah memerangi kalian hanya karena agama kalian, dan tidak pernah mengusir kalian dari negeri kalian.
Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Jadi dalam suasana normal kehidupan kita, ya, kedua ayat ini saling menjelaskan misalnya. Demikian pula di dalam membaca hadis Rasulullah SAW. Belum lama ini masyarakat ya dibingungkan dengan misalnya pernyataan tokoh-tokoh tertentu yang menerangkan suatu hadis yang terkait dengan diangkatnya wabah, atau di dalam hadis itu tertulis teksnya adalah ahad pada bulan tertentu misalnya. Lalu secara sangat sederhana, terjadi simplikasi yang sangat sederhana, hadis tersebut dikaitkan misalnya dengan berakhirnya COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi di dunia. Saya bacakan misalnya hadis dari Atha ibn Abi Rabah. Dari Atha bin Abi Rabah, "Ma tala'an najmu ghudatan qat wa bi qaumin aw bi qaryatin ahatun illa khaffat aw irtafa'at anhum. Fakultu amman hadha ya Aba Muhammad? Qala an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dari Atha bin Rabah, dia berkata, tidaklah terbit bintang di pagi hari sama sekali sedangkan suatu kaum atau suatu kampung ditimpa penyakit wabah, kecuali pasti wabah itu diringankan atau diangkat dari mereka. Aku bertanya, kata perawi hadis ini, dari siapakah engkau dapatkan hadis ini wahai Atha? Dia jawab, dari Abu Hurairah, lalu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis juga terkait dengan ahad ini, wabah ini, penyakit. Matala'an najmu sabahan qat wa biqaumin ahatun illa rufi'at anhum. Tidaklah terbit bintang di pagi hari sama sekali sedang suatu kaum ditimpa penyakit wabah, kecuali pasti wabah itu akan diangkat dari mereka. Jadi munculnya yang disebut dengan bintang Suraya. Hadis-hadis yang ada ini, meskipun dia dikenal oleh masyarakat awam sebagai hadis, tetapi mestinya sebagai seorang muslim tidak hanya kemudian berpandangan dengan hadis yang barangkali dia secara psikologis sedang menghadapi suasana, dan kita pun semua juga berharap COVID-19 ini segera berakhir. Tetapi hadis-hadis ini ada persoalan yang sangat serius. Dari aspek transmisi misalnya, dari matan. Ternyata hadis-hadis ini sulit untuk diterima sebagai hadis yang dapat diterima, apalagi menjadi hadis yang sahih. Tidak ada di antara hadis-hadis yang menyebut jika terbit bintang Suraya itu, lalu kemudian wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dihitunglah bulan sekian, bulan sekian dan seterusnya. Nah, masyarakat yang sedang menghadapi suatu pandemi tentu gembira sekali. Tetapi bagi seorang yang melakukan ijtihad, ini adalah suatu kecerobohan. Apalagi kemudian secara substantif. Dari sisi matan, tadi sanad saja bermasalah. Dari sisi matan, ketika ingin mengambil satu makna dari hadis-hadis tertentu, maka tadi saya katakan kita harus melakukan pembacaan secara komprehensif. Ternyata pada hadis-hadis yang lain yang derajatnya lebih tinggi daripada hadis yang saya sebut sebelumnya, memberikan suatu pernyataan bahwa yang dimaksud dengan kata ahad di situ itu adalah bukan wabah yang menimpa manusia, misalnya taun
sebagaimana dalam hadis yang lain, atau barangkali COVID-19 seperti yang kita alami. Mengapa demikian? Karena hadis-hadis sahih yang lain menjelaskan bahwa ahad yang dimaksud di situ wabah, bukan wabah yang terkait dengan manusia, tetapi justru wabah yang terkait dengan, atau hama, wabah hama yang terkait dengan tanaman yang kemudian dipanen oleh masyarakat waktu itu. Bahkan kemudian hadis Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dari Aisyah, hadis Imam Ahmad rahimahullah, bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tabi'u thimarakum, jangan kalian jual buah-buahan kalian ini hatta yabdu salahuha wa tanju minal ahad, sehingga baik kualitasnya buah-buahan ini bisa terlihat nyata dan dia bebas dari hama, dari wabah hama, penyakit tumbuh-tumbuhan. Nah, ini contoh misalnya orang yang ingin melakukan suatu upaya ijtihad, ya, dan ingin memahami apakah itu ayat atau hadis, dia harus melihatnya secara komprehensif, minimal pada aspek atau tema yang akan menjadi pembahasan dia. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ada pula yang dicatat oleh para ulama, al-ilmu bin nasikh wal mansukh. Ya. Allah sendiri menyatakan, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Setelah dilakukan kajian di dalam ayat-ayat Al-Quran, ternyata kalau dibaca secara eksplisit saja, apa adanya, ayat-ayat itu mesti bertentangan. Misal, ya, tentang hukum khamar saja ada 3 ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada permulaan, ya, kasus yang dialami oleh para sahabat di dalam persoalan khamr ini, misalnya Rasulullah hanya menerapkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, ini ada di dalam An-Nisa 43. Jangan kalian dekati sholat, ya, kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar betul mengetahui apa yang kalian katakan. Ayat kedua, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ya, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ya, khamr dan judi ditanya, dan jawabannya itu, ya, di situ di dalam keduanya itu terdapat manfaat yang besar, tapi juga terdapat dosa, keburukan. Dan keburukannya itu, dosanya itu lebih besar daripada manfaat. Beda maknanya. Terlebih lagi pada ayat yang terakhir, Al-Ma'idah ayat 90, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Tegas sekali di situ. Satu di antaranya itu khamr, judi dan lain-lain itu bagian daripada, ya, perbuatan buruk setan, tinggalkan. Bagi orang yang tidak paham, maka ketiga ayat ini itu tampaknya tidak beres gitu. Tetapi setelah dilakukan penelitian oleh para ulama, maka dimunculkan satu kaidah tentang nasikh dan mansukh. Ya, sebagaimana di dalam ayat yang saya sampaikan, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidak ada ayat yang kami delete, kata Allah, kami hapus, kecuali atau mungkin sengaja kami abaikan, kata Allah, kecuali kami datang dengan yang lebih baik darinya atau minimal serupa dengannya. Maka kita ketemulah kaidah atau teori yang dibangun di dalam hal ini, raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddimin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin.
Jadi dicabutnya hukum syarak terdahulu yang ditetapkan dengan dalil syarak terdahulu dengan satu hukum yang ditetapkan dengan dalil syarak yang datang kemudian. Maka ketemulah kita bahwa hukum diharamkannya khamr itu berlaku ya dari fase 1, fase 2 dan fase yang ketiga. Ini misalnya yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Ada lagi yang lain yang dijelaskan oleh para ulama kita. Seseorang yang ingin melakukan suatu ijtihad dan ingin memahami ayat-ayat Allah atau sunnah Rasulullah SAW, dia harus menguasai bahasa Arab dengan baik. Ini penting sekali. Apalagi di masa atau di zaman postmodern sekarang ini, ya, masa di mana semua konsep-konsep kunci dalam beragama ini dijungkir balikkan. Karena persoalan-persoalan atau dinamika keilmuan di masyarakat sekular sedemikian rupa berkembang. Pada waktu lalu saya terangkan, di dalam Islam sejarah itu adalah medan di mana kita menerapkan kebenaran wahyu. Ya. Sementara masyarakat yang tidak memiliki sandaran wahyu, sejarah itu adalah menjadi sumber kebenaran ketika mereka mengidentifikasi kehidupan sosiologi secara nyata, diambillah satu teori. Jangan heran kalau para ulama kita kemudian mengatakan ilmu humaniora itu nggak bisa diuniversalkan karena dia terkait dengan latar belakang historis, latar belakang psikologis, latar belakang keyakinan masyarakat tertentu. Nah, ketika misalnya masyarakat sekular melakukan dekonstruksi, ya, menjungkir balikan konsep-konsep inti di dalam agama mereka misalnya, ya kita tidak bisa terapkan. Misal, ketika orang sekarang ramai berbicara mengenai pluralisme agama, ya, lalu kemudian kita latah melakukan pembenaran atau justifikasi terhadap pikiran-pikiran kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Misal ketika Allah menyatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang valid bagi Allah itu Islam. Lalu ada pihak-pihak tertentu yang melakukan interpretasi bahwa Islam itu adalah bukan proper name, bukan nama diri agama. Tetapi Islam itu adalah sikap pasrah kepada Tuhan. Jadi kata mereka, siapapun yang pasrah kepada Tuhan tanpa memperhatikan apa agamanya secara formal dan tanpa memperhatikan bagaimana cara dia pasrah diri kepada Tuhan, ya itulah yang disebut dengan Islam. Maka muncullah misalnya gagasan yang mengucapkan ada Islam dengan huruf I besar, ada Islam dengan huruf I kecil. Kristen yaitu Islam, hanya I-nya kecil. Yahudi Islam, I-nya kecil. Konghucu Islam, I-nya kecil. Lalu upaya ini dilanjutkan dengan misalnya menyandarkan pandangan kepada ulama-ulama terkemuka sekelas Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya coba meneliti apa benar Ibnu Taimiyah menyatakan demikian. Memang iya, Ibnu Taimiyah pernah menyatakan di dalam kitab beliau At-Tadmuriyah misalnya, beliau ditanya tentang bagaimana hukum amalan-amalan orang terdahulu. Maka beliau menyatakan Islam itu ada dua, Islam al-am wal Islamul khas. Islam yang umum itu adalah Islam yang dibawa oleh semua nabi dari Adam alaihissalam sampai Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, lalu kemudian Islam yang khusus itu adalah Islam yang par excellence. Itu Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, tapi sampai di situ Ibnu Taimiyah menyatakan, kalau kita menyebut Islam pada masa ini, yaitu pada masa hidup beliau, maka tidak ada makna Islam kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi masih saja pihak-pihak tertentu kemudian misalnya bersikeras untuk mengatakan berdasarkan Ibnu Taimiyah lalu Islam dibagi menjadi dua. Lalu dibikinlah teori tentang transcendent unity of religion.
kesatuan transenden agama-agama, apapun agama formal orang, maka dia akan ketemu pada kebenaran yang maha mutlak. Apa kebenaran maha mutlak itu? Ya Tuhan. Siapa Tuhan itu tidak terdefinisikan, ya Tuhannya filsafat. Dia tidak terdefinisikan siapa itu Tuhan, pokoknya Tuhan. Nah ini contoh. Maka kacau ini, termasuk juga orang-orang yang suka dengan kehidupan yang bebas nilai, orang-orang liberal. La taqrabuz zina innahu kanat fahishatan wa sa'a sabila. Enak saja mengatakan yang dilarang oleh Al-Quran itu kan mendekati, kalau melakukan zina nggak apa-apa, ini bodoh. Nah, dan saya kira banyak contoh-contoh yang lain, tidak cukup waktu untuk menerangkannya satu persatu. Demikian pula misalnya kata para ulama, kita harus mengetahui kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, khususnya di bidang usul fiqh. Karena bagaimanapun bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab, ya. Di dalam memahaminya di situ ada metode, ada metodologi, ada sistematika dan seterusnya, itu tidak bisa serampangan. Maka misalnya kita kita mengenallah apa yang dikatakan ini adalah ayat-ayat muhkam, ya, yang pesannya itu sangat jelas, ya. Ini mutasyabih, gitu kan. Ini yang mujmal, yang global, ini yang mubayyan, ini yang mutlak, lepas begitu saja maknanya, ini yang muqayyad, membatasinya, ini yang am, ya, redaksinya bersifat umum, lalu kemudian ini ada yang khas, ya. Ada yang mafhum, implisit, ada yang mantuk, eksplisit, dan lain-lain. Itu semuanya terkait dengan kaidah-kaidah di dalam memahami wahyu secara adil dan beradab. Nah, tidak bisa serampangan. Nah, kemudian yang kompetensi ini juga yang tidak kalah pentingnya tadi yang saya sebut, ya, kompetensi substantif, yaitu adalah ketakwaan. Sangat luar biasa persoalan takwa itu. Sepintar apapun orang di dalam ilmu agama atau di dalam ilmu pengetahuan yang lain, ketika dia berupaya memahami ayat-ayat Allah, tetapi dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa takwa di dalam diri dia, takwa konsisten untuk melakukan ketaatan, istiqamah menjauhi segala kemaksiatan, maka Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah Allah membatasi, ya, orang-orang yang punya rasa takut karena keagungan Allah, yaitu hanya para ulama. Orientasi mereka betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut. Buat apa orang mengklaim ulama tapi dia tidak memiliki rasa khasyah kepada Allah? Maka yang terjadi, dia jual belikan ayat-ayat Quran. Seorang ahli ekonomi yang pandai betul berteori tentang ekonomi dan seterusnya itu, ilmu ekonominya digunakan untuk mengeksploitasi orang lain. Ahli hukum, tata negara yang tidak memiliki rasa khasyah kepada Allah, takwa kepada Allah, dia gunakan kompetensi ilmunya di bidang hukum atau tata negara dan lain-lain. Apa? Untuk memperdaya dan menzalimi orang lain. Dokter yang tidak memiliki rasa takut dan khasyah kepada Allah, kosong daripada ketakwaan, dia akan eksploitasi keilmuannya di bidang kedokteran untuk barangkali melakukan penistaan terhadap kemanusiaan. Begitu juga di dalam bidang-bidang yang lain. Karena itu ketika Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah orang-orang ahlu dzikr. Coba. Jadi
bukan semata-mata orang yang berilmu pengetahuan, tidak. Tetapi di dalam ilmu pengetahuannya itu ada Allah yang hadir. Zikr di situ yang disebut. Siapa mereka itu? Ya ahlul ilmi wat taqwa. Mereka itulah orang-orang yang diberikan anugerah ilmu pengetahuan tapi juga ketakwaan. Mereka inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dianugerahkan ilmu pengetahuan. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, inilah yang dimaksud dengan ijtihad. Oleh karena itu, kalau sistem ijtihad ini kita pegang secara konsisten dan istiqamah, maka saya katakan struktur pandangan hidup kita sebagai muslim itu menjadi sangat kuat. Kita tidak mudah terombang-ambing dalam dinamika dan dialektika zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Nah, apalagi di akhir zaman ini begitu sulit untuk mencari orang yang dengan kompetensi, apalagi kualifikasi yang mumpuni di segala bidang. Maka kita mendengarlah apa yang dimaksud dengan ijtihad al-jama'i. Kita melakukan ijtihad secara kolektif. Nah, inilah memberikan kita kemudahan di dalam beragama. Saudara sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita keistiqomahan di dalam menjalankan iman dan Islam ini, serta diberikan karunia oleh Allah berupa kekuatan iman dan juga kekuatan ilmu pengetahuan. Nasr minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.